Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa jami sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudari sekalian, pada sore kali ini saya ingin memberikan kepada kalian bahwa hikmah agama Islam ialah agama yang bertoleransi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'an lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabirum. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki maupun perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kalian saling mengenal dan berkenalan satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah di sisi Allah, yang paling takwa di antara kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Berikut itulah firman Allah Subhanahu wa taala tentang toleransi kita kepada semuanya, walaupun kita berbeda-beda, kita tetap selalu menjunjung tinggi perbedaan kita. Pada zaman Nabi Muhammad juga, Nabi Muhammad SAW pada saat itu mengenal bahwa masih ada masyarakat yang belum juga mengikuti perintah Allah. Serta Nabi Muhammad pun juga tidak memaksa supaya ikut juga ke dalam kebahagiaan agama Islam. Pernah suatu ketika pada saat zaman Nabi sebelum beliau wafat, Nabi Muhammad sering memberikan makan kepada fakir miskin walaupun dia bukan beragama Islam. Pernah suatu cerita ada nenek-nenek buta, dia bertemu dengan Nabi Muhammad melainkan dengan mencaci makinya. Karena apa? Karena beliau benci kepada Nabi Muhammad, tetapi Nabi Muhammad tetap memberinya makan setiap hari setelah dia wafat. Dan digantikannya oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar. Bertanyalah kepada neneknya itu, wahai nenek, apakah nenek tahu siapa yang selalu memberinya makan setiap hari? Wahai neneknya berkata, wahai Amirul Mukminin, saya tidak tahu wahai sahabat. Dan Abu Bakar pun menangis. Mengapa menangis? Karena nenek itu tidak tahu yang dikasih makannya ialah Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Begitu sangat penting kita menghargai pendapatnya dan kita tidak memaksakan nenek itu tadi untuk memasuk agama Islam. Saudara-saudari sekalian, pada sore kali ini sedikit saya bahas itu tentang toleransi beragama Islam. Dan agama Islam itu pun juga menganut perbedaan yang ada. Walaupun kita berbeda dari suku, berbeda dari budaya, ada yang Jawa, ada yang pun Madura, kita tetap satu dalam saudara, yaitu saudara Islam, saudara seiman maupun saudara setanah bangsa Indonesia. Saudara-saudari sekalian, selanjutnya, toleransi ini merupakan dari sebagian umat Islam kita mengatur apapun yang ada di dunia. Artinya perbedaan yang ada kita tetap sama juga. Kita seperti contoh, kita presiden ialah Presiden Jokowi tetap menganut
kepada ketuhanan yang Maha Esa tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dan juga dalam Pancasila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Dan dalam Indonesia pun juga kita tetap mengatur namanya agama tanpa membeda-bedakan. Semuanya di Indonesia ada agama. Terkecuali ialah negara liberal yang menganut negara kebebasan ataupun negara komunis yang menganut tidak mau dengan adanya agama. Jadi berdasarkan kesimpulan saat kali ini tentang agama Islam dengan toleransinya ialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan segala perbedaan seperti suku, agama, dan bahasa-bahasanya yang lain. Sehingga mampu kita menghargai pendapatan ataupun perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga kita tetap menerapkan nilai toleransi. Mungkin segitu saja dari pembahasan saya yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudari sekalian mengenai Islam beragama toleransi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.